Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yufi Angel dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Marketing Information System atau Sistem Informasi Pemasaran. Nah, sebenarnya apa sih itu Marketing Information System? Jadi, Marketing Information System atau bisa disingkat dengan MIS merupakan suatu sistem prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat, tepat waktu, dan akurat untuk digunakan oleh pengambil keputusan pemasaran guna meningkatkan perencanaan dalam pemasaran. Maka sistem ini dapat dikatakan sebagai alat bagi marketing manager dalam penyediaan informasi yang bertujuan untuk perencanaan dan juga pengendalian, di mana MIS ini akan menyajikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh marketing manager. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari MIS. Nah, dalam marketing information system, marketing managers adalah yang memberikan informasi. MIS dapat memonitor informasi mengenai marketing environment pada perusahaan yang terdiri atas target marketing, marketing channel, competitor, customer, dan microenvironment process yang pada PPT terdapat pada bagian bawah pada bagian marketing environment. Nah, jadi informasi ini kemudian diolah dan dianalisa melalui subsistem MIS, yaitu yang terdapat pada bagian tengah, yaitu ada Assessing Information Needs, Internal Database, Marketing Intelligence, Marketing Research, dan Analyzing and Using Information. Nah, hasil pengolahan dan analisa subsistem ini berupa informasi-informasi marketing yang akan dilaporkan kepada marketing manager untuk digunakan dalam marketing planning, execution, dan kontrol. Lalu, keputusan dan komunikasi marketing mereka akan mengalir kembali ke pasar dan merupakan feedback bagi MIS perusahaan. Nah, jadi dengan adanya informasi yang cepat dan tepat dari MIS, pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan situasi yang telah dihadapi atau yang sedang dihadapi. Seperti dalam mengadakan promosi, kebijakan dalam penentuan harga, pengadaan persediaan atas supplies yang ideal, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk menambah kepuasan pembeli atau calon pembeli yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penjualan pada perusahaan ataupun untuk mempertahankan langganan perusahaan sehingga tidak beralih ke perusahaan kompetitor. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap apa yang dimaksud dari Assessing Information Needs. Assessing Information Needs yang juga saya telah memberikan kotak ungu di sebelah pojok kiri yang dapat diartikan sebagai yang mengelola informasi yang ingin dimiliki pengguna dan dapat memberikan informasi pada pihak luar. Kemudian ada internal databases yang telah saya juga memberikan kotak berwarna ungu. Internal database termasuk ke dalam developing needed information sebagai sistem yang menghasilkan laporan-laporan internal pada perusahaan yang menyajikan informasi tentang current sales, cost, inventories, cash flow, dan accounts receivable dan payable. Selanjutnya ada marketing intelligence system yang juga telah saya memberikan kotak warna ungu yang berada di bagian tengah ini. Nah, marketing intelligence ini juga termasuk ke dalam developing needed information yang diartikan sebagai pengumpulan dan analisis sistematis mengenai informasi yang tersedia untuk umum tentang konsumen, pesaing, dan perkembangan di lingkungan pemasaran. Nah, kemudian yang terakhir pada developing information terdapat marketing research yang telah saya beri kotak warna ungu juga yang berada di pojok kanan. Nah, ini tuh dapat didefinisikan sebagai desain sistematis, pengumpulan analisis, dan pelaporan data yang sistematis, dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan.
Kemudian terakhir ada analyzing and using information. Pada marketing system merupakan sistem yang terdiri dari teknik-teknik dalam menganalisa data dan masalah-masalah marketing yang nantinya setelah dianalisa akan diberikan kepada marketing manager. Nah, pada materi ini saya mengambil contoh salah satu perusahaan yang menerapkan marketing information system, yaitu PT Wahana Astra Motor, di mana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan motor merek Honda. Perkembangan usaha yang cukup maju menyebabkan perusahaan ini mengadakan beberapa penyesuaian dan perubahan dalam marketing information system sejak tahun 2007. Nah, marketing information system atau MIS pada PT Wahana Astra Motor khususnya sebagai internal report system atau internal databases oleh pihak perusahaan memutuskan untuk menggunakan komputer dalam pengolahan datanya. Keputusan ini dilakukan pimpinan perusahaan disebabkan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam marketing information system secara manual, khususnya mengenai persediaan dan piutang perusahaan. Nah, pada awal pelaksanaan kebijaksanaan ini, sistem inventories atau persediaan dan sistem piutang angsuran mendapat prioritas pertama, yang merupakan bagian dari internal report system. Hal ini disebabkan karena kedua sistem ini mempunyai volume transaksi yang paling banyak, sehingga data yang harus diolah pun menjadi bertambah. Selain itu, kedua sistem ini juga langsung berhubungan dengan para langganan atau para customer. Perkembangan komputerisasi MIS ini kemudian dilaksanakan juga pada marketing research system, di mana pada perusahaan PT Wahana Astra Motor ini mengembangkan suatu sistem direct mail yang berfungsi untuk menyimpan data prospek langganan atau customer dan membuat surat atau undangan dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya pada hari ini mengenai penjelasan dari Marketing Information System atau MIS pada perusahaan PT Astra Motor beserta dengan contoh perusahaan telah saya sebutkan tadi yang menerapkan sistem MIS ini. Okay, thank you for watching guys and God bless you.